Shalom saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Senin 1 Juni 2026. Salam sejahtera bagimu, kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memenuhi saudara. Amin. Puji syukur kita haturkan di hadapan Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita sepanjang malam dan mengaruniakan hari baru bagi kita. Dalam mensyukuri kehidupan ini, marilah kita datang kepadanya untuk mendengarkan firman-Nya dan merenungkan dalam kehidupan kita. Pagi ini kita akan membaca Keluaran 40 ayat 16 sampai ayat 38. Marilah kita siapkan hati, jiwa, dan raga kita untuk menyelami kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan untuk memulai kehidupan kami hari ini bersamamu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami datang berserah sepenuhnya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus pula membuka telinga kami untuk mendengarkan suara-Mu dengan baik dan benar, dan menuntun kami melakukan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap mendengar. Amin. Keluaran pasal 40 ayat 16 sampai ayat 38. Firman Tuhan. Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pada bulan pertama tahun kedua, tanggal 1 bulan itu, kemah suci didirikan. Musa mendirikan kemah suci itu dengan meletakkan alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintangnya, dan mendirikan tiang-tiangnya. Ia membentangkan atap kemah di atas kemah suci itu dan memasang tudung kemah di atasnya lagi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ia mengambil loh hukum dan menaruh di dalam tabut itu. Ia memasang kayu-kayu pengusung pada tabut itu dan menaruh tutup pendamaian di atas tabut itu. Tabut itu dibawa Musa ke dalam kemah suci, dan tabir penudung digantungkannya sebagai penyekat di depan tabut hukum itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menaruh meja di dalam kemah pertemuan, kemah suci di sisi utara, di depan sisi luar tabir. Di atas meja itu, Musa menyusun roti sajian di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu di sisi selatan kemah suci. Musa memasang lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan mezbah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir. Di atas mezbah itu Musa membakar dupa yang wangi, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memasang tirai pada pintu kemah suci. Musa menempatkan mezbah kurban bakaran di depan pintu kemah suci, kemah pertemuan yang mempersembahkan kurban bakaran serta kurban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menempatkan bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, dan menuang air ke dalamnya untuk pembasuhan. Dengan air itu, Musa, Harun, dan anak-anak Harun membasuh tangan dan kaki mereka. Ketika mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan mendekat ke mezbah, mereka membasuh diri, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa membuat pelataran di sekeliling kemah suci dan mezbah itu dan memasang tirai pada pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaannya.
Awan menyelubungi kemah pertemuan. Kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka. Amin. Firman Tuhan. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Itulah tema kita saat ini. Saudara, ketaatan adalah salah satu bukti nyata dari iman kepada Tuhan. Dalam Keluaran 40 ayat 16 sampai ayat 38, Musa menjadi teladan yang luar biasa karena ia melakukan segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Ia tidak menambah atau mengurangi perintah Tuhan, melainkan melaksanakannya dengan setia. Karena ketaatan Musa, kemah suci dapat didirikan sesuai dengan kehendak Allah, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Kehadiran Allah menjadi tanda bahwa Tuhan berkenan atas ketaatan umat-Nya. Bahkan awan Tuhan kemudian memimpin perjalanan bangsa Israel kemanapun mereka harus pergi. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan juga menghendaki ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan tidak selalu diwujudkan melalui hal-hal besar, tetapi melalui kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Berdoa, membaca firman, berkata jujur, mengasihi sesama, dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saudara, saat ini kita belajar taat kepada Tuhan. Kita akan mengalami penyertaan dan tuntunannya dalam setiap langkah kehidupan. Sebagaimana Tuhan memimpin Israel melalui tiang awan, demikian pula Tuhan akan memimpin orang-orang yang setia mengikuti kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Ajarlah kami untuk hidup taat kepada firman-Mu seperti Musa yang setia melakukan segala sesuatu sesuai perintah-Mu. Mampukan kami untuk mengikuti kehendak-Mu, dan setiap langkah hidup kami terarah di dalam tuntunan kuasa, sehingga melalui hidup ini nama-Mu tetap dipermuliakan. Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik pribadi lepas pribadi, pun dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami. Dalam kasih-Mu, Engkau mempersatukan setiap anggota keluarga, menguatkan yang lemah, menghibur yang berduka, menyembuhkan yang sakit, dan mencukupkan kebutuhan yang sedang mengalami kesulitan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk semua yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin menyelami kasih-Mu. Kesehatan, pertumbuhan, atas segala usaha, dan juga pencapaian-pencapaian yang Engkau berikan bagi kami dalam perayaan sukacita atas pertambahan usia masing-masing, ataupun juga pertambahan usia perkawinan, ataupun keberhasilan anak-anak kami dalam menapaki pendidikan yang jauh lebih tinggi. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu pengharapan kami bersama dengan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Diberkati mereka dan diteguhkan iman dan diberikan hati yang selalu bersyukur.
Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap peserta renungan pagi ini. Mampukan kami untuk menjalani hari ini dengan hati yang taat, melakukan pekerjaan kami dengan setia, dan menjadi berkat bagi sesama. Ajar kami untuk melakukan segala sesuatu seperti yang Engkau perintahkan, sehingga nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Lindungilah bangsa dan negara kami, Tuhan, dan berkati kami untuk hidup memberkati daerah yang kami cintai. Diberkatilah jemaat-Mu, gereja-Mu, tetap bertumbuh, berkembang dengan baik. Ini doa kami, Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, pergilah ke tengah-tengah kehidupan dan terimalah pengutusan Tuhan dan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.